Sayang, tolongin aku. Tuan muda lu, kamu stadium akhir kanker. Tak bisa diselamatkan. Tunggu mati saja. Sayang, Setiap tahun, aku kasih uang jajan ke kamu. Miliaran. Sekarang, aku cuma butuh uang sedikit buat nyelamatin nyawa. Kumohon. Pergi sana. lagi mau di keluarga kaya lu dulu. Sekarang jatuh begini memang. Koromaya. Lu Chen. Biar aku bilang langsung. Aku dan Kak Tiance dari dulu sudah bersama. Aku nikah sama kamu cuma buat tipu hartamu. Obat suplemenmu tiap hari itu aku racuni. Hah? Ayo sayang. Jangan buang waktu sama pecundang ini. Cih. Xiao Tianse. Qing Kalian nggak bakal hidup bahagia. Du Chen. Du Chen. Bertahanlah. Aku antar kamu ke RS sekarang. Xiao Xi. Salahku terlalu bodoh. Sampai Qin Youwei sama Xiao Tianche. Dua orang jahat itu merampas Grup lu dan aku. Semua aset. Aku salah mencintai Qin Youwei. Jadi terus abaikan. Kamu yang selalu di sisiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tak akan biarkan kau geluh. Jatuh ke tangan wanita itu. Dan pasti akan bersama kamu. Du Chen. Kenapa aku di sini? Aku terlahir kembali. Kamu tuli. Aku suruh kamu beli air buat Tiansa dan yang lain. Mana airnya? Hal kecil begini aja nggak kelar. Benar-benar sampah. Weh, kamu kan anak besar keluarga Chin. Kayak gini, Pemalas yang doyan makan. buat apa dipertahankan? Pecah saja, Pak. Lihat apa? Ayo segera beli air. Qing Youwei. Dulu aku buta. Talia kamu dan Xiao Tian. Berdua berhati jahat. Tidak rampas hartaku, juga nawaku. Sekarang, aku pasti balas berlipat. Aku ngomong sama kamu. Kamu tuli ya? Lu Chen. Berani kamu pukul aku? Lu Chen, kamu masih laki-laki nggak sih? Berani nyakitin cewek. Hei, Youwei, aku udah sabar. Gak tahu siapa bos. Kamu. Dulu kamu pura-pura jadi putri besar keluarga Qin. Bilang aku cuma pembantu di keluargamu. Kali ini, aku tak akan kasih kamu kesempatan. Injak aku lagi. Qing Youwei. Kita berdua siapa ya sebenarnya, Tuan? Kamu pasti tahu. Lu Chen. Hari ini kenapa aneh banget? Sebelumnya dia nggak pernah ngelawan aku kayak gini. Oke. Kalau kamu gitu lagi, aku nggak mau urusan sama kamu. Kamu minta tolong, Puan.
tetap nggak guna. Kumohon, kamu nggak layak. Jangan anggap diri penting. Kamu, Lu Chen hari ini gila. Berani-beraninya begitu ke Yowe. B cuma sombong. Pastinya beli air untuk Tianche mereka. Dia cuma bucin di sekitarku, cuma pengemis cintaku. Mana mungkin nolak permintaanku. Dulu, aku dijebak Qin Yue. Hanya kamu yang selamatkan aku. Sekarang, aku pasti tak kecewakan kamu. Xiao Xi. Lu Chen. Lu Chen. Kenapa kamu cari aku? Oh, tidak Bapak. Aku cuma kangen kamu. Aku bawain kamu teh susu. Jangan-jangan ini kamu balikan buat Qin Yue. Dia nggak mau, makanya kasih ke aku ya. Ternyata dulu di mata Xiao Xi, aku cowok brengsek ya. Tentu saja bukan. Ini khusus ku belikan buat kamu. Dulu, aku yang buta. Suka sama Qin Yue. Mulai sekarang, Di mataku, hanya ada kamu. Chen, kamu ngapain? Apa hubungannya? Sama kamu. Teh susu ini buat Tianche kan? Cepat bawa sini. Beli minum aja nggak benar? Tianche baru olahraga, butuh minum air garam. Kamu beliin bubble tea. Dasar gak berguna. Xiao Xi, anjing sini berisik banget. Ayo pergi. Lu Chen, jangan kelewatan. Aku tahu, hari panas minta beli air, kamar emosi. Kalau begini aku marah. Kamu marah sama aku? Ada hubungannya? Minggir. Chen, kamu itu cuma anjing keluarga Yue. Berani-beraninya ngomong begitu ke dia. Cepat sujud minta maaf sama dia. Iya, berlutut ke Yowe. Minta maaf. Qin Yue. Dulu, apa aku terlalu muji kamu? Terlalu tinggikan kamu? Beneran ngerasa kamu itu nona besar. Kamu, Sekarang jam 3.30. Kau masalah 10 menit lagi. Ayah Qin Yue kena utang karena nipu. Dikejar penagih utang di hidup sebelumnya karena selamatin dia. Aku dipukul sampai kaki patah. Qin Yue, kali ini tanpa bantuanku. Aku mau lihat kamu gimana ngatasinnya. Kalian tunggu saja. Sekarang juga aku telepon anakku. halo Pak. Yowe, bilang cepat ke Lu Chen, suruh dia kasih 36 juta buat selamatin aku. Ayah tunggu kamu di atap. Baik. Aku suruh Lu Chen transfer duit buat Bapak. Dengar nggak tuh? Cepat keluarin duit. Kalau aku lemparin barang tua ini. Aduh. Yue, lihat. Ada orang di atap gedung sekolah. Pak, Ayah, Bukan Yue. Bukannya ayahmu. Bisnis top pitching nggak? Kok bisa dipaksa bayar utang? ya. Yang aku maksud, ini ayah Lu Chen. Bapak ada-ada aja. Udah dibilang, jangan nipu orang lagi. Masih aja nggak berubah. Untung cuma 36 juta. Lu Chen yang imut itu pasti mau bantu aku bayar. Ayo pergi. Lu Chen, kakek lu diblokir atap sama pemungut hutang. Ayo cepat selamatkan dia. Gila ya? Apa urusannya sama aku? kamu nggak punya hati nurani ya? Yue niat bantu ayahmu. Pelayar masih bilang, gak ada hubungannya sama kamu. Benar banget. Orang miskin itu dingin. Ngomongin duit papa sendiri aja ditinggal. Qin Yue, kapan aku punya? Ayah penipu uang. Lu Chen, kalau dia sampai terjadi apa-apa, gak akan ngomong sama kamu. Cepat pergi. Lepasin aku. Ini ayah siapa? Siapa juga yang tahu? Aku. Gak bakal nolong. Lu Chen, kamu udah gila ya? Bokap sendiri pun gak ditolong. Yue, ayah kandungnya udah dipaksa sampai homostial. Iya aja nggak khawatir. Di sini ngapain ikut panik? Kalian ngomong apa sih? Itu soal nyawa orang. Mana bisa diam saja. Lu Chen kenapa? Dulu aku bilang apa? Dia selalu nurut. Hari ini malah nolak aku. Aku paham sekarang. Pasti dia mau biar aku perhatiin dia. Lu Chen, kamu masih ngambek soal aku sama Tianse kan? Masih marah ya?
Udah aku bilang, aku sama dia cuma temenan. Sekarang yang penting ramatin dia. Ayo kita ke rooftop. Duchan. Bagaimanapun ini juga nyawa orang. Gimana kalau kita bantu dia? Xiaoxia, kamu mau aku lihat-lihat? Ayo, kita lihat saja. Sebenarnya dia mau bantu aku. Tapi cari alasan. Ayo buruan. Yo weh, selamatkan aku. Tolong aku. Kalian yang ngambil bocah ini. Bawa duit kan? Uangnya mana? Dengar deh. Kalau hari ini nggak bayar, tak kau 6 juta utang Qing Yuan. Aku langsung jawab ya jatuhin. Lu Chen, ngapain melongo? Cepat keluarin duit. Qing Youwei, Kalau mau nolong orang, pakai uangmu sendiri. Kenapa? Aku harus keluarin uang untukmu. Apa? Lu Chen, maksud kamu apa? Lu Chen, dari kecil, aku yang urus kamu. Kamu nggak boleh. Lihat aku celaka dan cuek. Yang pakai sembarangan. Qing Youwei, kamu kasih uang nggak? Kalau nggak ada, aku langsung jatuhin dia. Jangan. Kasih duit, kasih duit. Yo weh, Lu Chen, kenapa masih ragu? Cepat kasih uangnya. Lu Chen, walau kamu cuma mau, biar aku perhatiin, jangan bercanda, segitunya dong. Itu soal nyawa orang. Sebejat apapun kamu. Masa iya? Cuma lihat orang mati begitu. Qing Youwei, beda plus 6 juta. bukan angka kecil. Kamu pikir kamu siapa? Cuma ngomong. Aku langsung kasih uang. Itu bukan jumlah kecil. Keluarga kamu miliaran. Rumah mewah. 36 juta. Belum sebulan. Uang jajan kamu. Terus? Kalau keluargaku kaya, apa urusan sama kamu? Lu Chen, tolong jangan bercanda lagi. Kalau nggak bisa, besok aku janjian sama kamu deh. Kenja, kamu terlalu mikir diri sendiri penting banget. Apa? Lu Chen, apa maksud si kamu ini? Masih dompet Qing Youwei. Jadi, kasih uang nggak? Youwei, aku lihat mereka benar-benar dorong orang jatuh. Aduh, ini ayah Lu Chen, bukan ayahmu. Ayo kita pergi. Iya, Yue. Jangan sampai nanti ada yang mati. Malah kita yang repot. Ayo pergi. Iya, benar. Jangan ikut campur. Urusan orang miskin. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Lepasin aku. Orang ini harus kuselamatkan. Qing Youwei, dengerin ya. Tinggal 1 menit. Kalau nggak ada uang, aku langsung dorong dia jatuhin. Yue, selamatkan aku. Yo weh. Lu Chen, kamu bersikeras ikut aku. Mau ribut ya? Sebenarnya kamu mau apa? Gimana? Aku mau kamu berlutut. Lalu bilang ke semua orang. Sepaku. Status. Lu Chen, kamu gila ya. Aku cuma dibotakin. Cuman segitu. Aku status. Aku kira kamu bakal nggak punya KTP. Iya juga. Orang kaya kamu? Nggak layak jadi pembantu Youwei. Apa kamu bicara soal status? Ya. Yue mau nolongin orang. Masa harus nunggu kamu setuju? Aku sama sekali bukan anak orang kaya. Kalau Lu Chen gak keluarin duit, ayahku pasti mati. Lu Chen, kamu kan tuan muda keluarga lu. Cuma 36 juta doang. Kenapa kamu ragu? Bayar aja. Di mata mereka, aku cuma pembantumu. Qing Youwei. Harus kulang lagi? Berlutut. Lalu bilang ke semua. Aku. Siapa sel bundanya? Minta Youwei tunduk. Kamu pantas gak? Aduh, Youwei. Lu Chen, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu cuma pelayan di rumahku. Menyuruhku berlutut hanya mau mengambil kembali harga diri yang dulu pernah. Jadi, kamu gak bakal tunduk. Oke? Xiaoxi, kita pergi. Ini ya. Qing Youwei, waktunya habis. Tinggal 10 detik. Kalau bayar, orang tua ini pasti mati. Yo weh, cepat tolong aku. Hidupku ada di tanganmu. 9. Lu Chen, berhenti. Waktunya sudah hampir habis. Beneran, mau biarin dia mati. Aku bilang. Berlutut. Lalu, bilang ke mereka siapa aku. Yue, coba. Turun Chen keluarin uang. 7. 6. 35 detik. Kamu mikir apa lagi? Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ya, Yue. Orang miskin ini nggak pantas dikasihani. Mending kita pergi. 3. Gua. Jangan. Ternyata lututmu keras sekali. Baiklah, kalau begitu, lihat saja ayahmu. Dibawa turun. Ayah. Baik.
Aku berlutut. Hayo weh. Ini? Berlutut aja ngapain? Nona Chin? Aku belum dengar. Kamu ungkapkan siapa aku. Kamu itu... Ayo bilang. Aku siapa? Kamu itu... Kamu tuan muda keluarga lu. Nggak mungkin. Yue, kamu ngomong apa sih? Dia cuma pembantu keluarga lu kalian. Cuma bawahan. Mana mungkin? Dia jadi tuan muda keluarga lu. Yue, kamu bener-bener baik hati. Demi selamatkan ayahnya. Bohong. Kayak gitu juga diucap. Benar kan? Mereka. Sepertinya mereka nggak anggap aku mahkota keluarga lu. Aku mau kamu bilang langsung ke mereka. Aku. Apakah aku benar anak pertama keluarga lu atau enggak? Lu Chen, aku udah lakukan. Sesuai permintaanmu, waktunya mepet. Jangan terlalu keterlaluan. Ming Yue baru adalah putri mahkota. Yang selamatin orang kenapa? Harus Lu Chen. Hari ini statusku sebagai putra sulung. Kalau belum diakui, aku nggak akan keluar duit. Terserah kamu. Sendiri urus aja. Xin Yue, pemain mania. Menurutku kamu nggak mau bayar. Hari ini dia pasti mati. Jangan. Lu Chen, kamu sebenarnya punya kesempatan buat hentikan semua ini. Kenapa harus begini? Apakah Lu Chen benar mahkota lu? Status Yue palsu. Nggak mungkin. Apakah Yue punya babi di Lu Chen? Kalau nggak, Yue nggak bakal bantu dia. Iya, benar-benar. Lu Chen, kalau terjadi apa-apa, jangan-jangan kamu yang disalahkan. Dia berani. Qing Yue. Karena sikapmu cukup tulus. Kartu ini, aku kasih aja ke kamu. Lebih baik cepat turun, lihat. Ayahmu masih hidup atau enggak? Ayo pergi. Lu Chen, tunggu aja. Aku pasti nggak bakal maafin kamu. Lu Chen, ayahku sekarang kakinya patah, terbaring di RS. Kamu sengaja kan? Dia nggak bayar utang, didesak sama penagih. Kakinya patah. Memang pantas. Kalau kamu, Zodian bayar. Semua ini nggak bakal kejadian. Segera minta maaf sekarang. Minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Layak aku minta maaf sama kamu. Kamu. Minggir. Lu Chen, saran gue jangan keterlaluan. Jangan main tarik ulur. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. 2 hari lagi. Itu ulang tahunku. Kalau kamu nggak kasih hadiah miliaran buat minta maaf, aku nggak akan pernah maafin. Ulang tahunmu? Ada hubungannya apa sama aku? Kalau ada urusan, pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu. Halo, pengurus Lu. Besok ulang tahun, Xiaoxi. Ternyata besok ulang tahun dia. Pengurus Liu, tolong siapkan hadiah besar buatku. Pesta ulang tahunnya. Adain di Hotel Crown aja. Oke. Katanya sih, gak mau rayain ulang tahun sama aku. Tapi tetap aja buru-buru ingin pesta. Hotel Crown. Itu hotel paling besar dan mewah. Karena kamu, kali ini, pelus banget. Oke, aku maafin. Teman-teman, besok jam 8, Hotel Crown, Beijing. Datang ke pesta ulang tahunku. Wah. Memang Yue luar biasa. Kalau bagi kita, Sepanjang hidup gak mungkin di Hotel Crown. Di Hotel Crown. apa-apaan ini? Besok di pesta. Kalian makan minum sepuasnya. Semuanya gue yang bayar. Wah. Bagus banget. Hari ini ulang tahun Xiaoxi. Nggak tahu juga. Kalung ini harganya 10 juta. Xiaoxi bakal suka nggak ya? Hei, bukannya ini Lucen? Yowi ulang tahun. Tinggal undang kamu. Kok masih berani datang sendiri? Qing Yowie. Di kehidupan lalu, aku capek-capek siapkan pesta ulang tahun buat dia. Tapi dia malah pergi hotel sama Xiao Tianse. Di kehidupan ini, aku nggak bakal jadi budaknya lagi. Yang Yowie bilang ternyata benar. Mau dihina segimanapun, tetap nempel kayak plester anjing. Gak bisa lepas. Gak bisa dicopot. Aku kesini
Bukan buat denger ocehan kalian. Minggir. Cukup, Lu Chen. Biasanya kamu suka ngomong sembarangan. Aku maklumin. Tapi ini pestaku. Hari penting ini, kamu juga bikin ribut. Kalau bukan karena kamu datang, buat rayain ultahku. Aku nggak mau ngomong sama sekali. Rayain utakmu. Qing Youwei. Jangan mimpi di siang bolong. Aku ke Crown Hotel. Jadi orang. Bukan urusanmu. Lu Chen. Lu Chen, berhenti. Jangan-jangan Lu Chen beneran bukan datang buat ulang tahunku. Jadi siapa yang bayar pesta ulang tahun hari ini? Hai Youwei, jangan pedulikan dia. Dia cuma orang yang gak bisa dapetin cinta. Imut banget. Datang ke pesta ulang tahunmu. Jadi bawa sial juga? Iya, bener banget. Youwei, lihat, di sini tertulis. Untuk cinta sejati, selamat ulang tahun. Jangan-jangan Tuan muda mana? Yang kasih ke kamu ya? Barusan aku lihat. Lu Chen berdiri di sini. Jangan-jangan kalung ini dari dia. Untuk orang terkasih. Si Lu Chen ini ngomongnya nggak mau rayain ulang tahunku, tapi ujung-ujungnya tetap kasih aku hadiah mahal begini. Gak mungkin. Ini dari Nana Xiang, kalung model terbaru, seharga 10 juta. Si Lu Chen si miskin itu, mana sanggup beli? 10 juta. Lu Chen, lumayan lah, masih ada niat juga. Maafkan kamu. Tadi sempat marah sama aku. Pantas saja. Benar-benar anak orang kaya. Ngasih kado ulang tahun aja. Harganya miliaran. jelaslah. Youwei kita kan putri besar keluarga Qin. Hadiah utah 10 juta ini. Biasa aja. Youwei, cepat pakai, biar kami lihat. Ya udah, aku juga. Pamerin aja. Cara pakai kalung mewah ini. Keluarkan deh. Cepat. Dia kombil. Pelan-pelan, hati-hati. Jangan sampai jatuh. Xiaoxi, ikut aku. Aku punya kejutan buatmu. Apa sih, Lu Chen? Berhenti. Ngapain sih heboh gitu? Aku bawa hadiah orang kasih, apa salah? Qing Youwei, jangan sok yakin. Siapa bilang kalung ini dikasih buat kamu? Bukan buatku ya, Lu Chen. Hang ini harganya 10 juta. Hari ini yang hadir di sini, selain aku, Nona Qin. Siapa lagi yang pantas pakai kalung ini? Hey. Lu Chen, kamu si miskin ini. Bisa beli kalung 10 juta. Lu Chen. Gak apa-apa. Qing Youwei, sebelum kamu bener-bener bikin aku marah, cepet balikin kalungnya. Kalau nggak, jangan salahin aku. Aduh, akut nih. Masih, balikin ke kamu. Sandiwaranya cukup meyakinkan. Hidung babi dipasang daun bawang. Kamu pamer apa di sini? Lu Chen, kalau nggak mampu beli kalung semahal ini, jangan ambil. Kalung murah, buat jaga gengsi. Cuma bawahan. Masih berani Naksir anak keluarga Qin. dasar cici banget. Yue kita. Tapi gadis idola nggak bisa kau capai. Sudahlah Lu Chen. Jangan keras kepala. Soal kalung ini, nggak peduli siapa yang beli. Punya Gitu ya? Lu Chen, kamu mau apa? Tadi kalian bilang kalung ini. Bukan aku yang beli. Coba, buka mata kalian. Lihat baik-baik. Kalung ini. Siapa yang beli sebenarnya? Lu Chen, kamu ngapain? Qing Youwei. Lihat baik-baik. Di belakang kalung ini tertulis nama siapa? Shen Xiaoxi. Ini ada nama Shen Xiaoxianya. Mana mungkin? Mana mungkin kalung ini? Bukan buat Youwei. Kenapa ada nama Shen Xiaoxi? Jangan-jangan kalung ini beneran dibeli Lu Chen. Bukan gitu. Lu Chen, gimana bisa dia beli? Kalau mahal begini. Youwei, sebenarnya ini kenapa? Ternyata namaku. Makasih Lu Chen. Lu Chen, jangan bercanda.
Dulu, tiap ulang tahun kamu selalu rayain sama aku. Kalung ini, bagaimana mungkin bukan untukku? Untukmu. Qing Youwei. Mimpi gak tahu malu kamu. Udahan deh. Kamu, Maaf ya Xiaoxi. Kalung ini sudah kotor. Lain waktu. Aku kasih yang baru. Gak apa-apa, Lucen. Pokoknya dari kamu, aku pasti suka. Bikin kamu malu. Hey yo, aku rayain ulang tahunmu. tunggu. Luchan, kamu mau rayain ulang tahun Shen Xiaoxi? Aku tahu. Kamu mau rayain ulang tahun Shen Xiaoxi. Mau bikin aku cemburu kan? Luchan, aku kasih tahu ya, semakin begini, semakin aku benci. Cuma anjing kok. Siapa peduli kamu suka atau enggak? Kamu, Xiaoxi, kita pergi. ada apa? Kalau nggak dikasih ke aku pun nggak apa-apa. Apa Lucien bahkan ulang tahun juga nggak mau rayain buat aku? Lucien, berhenti. Tunggu. Youwei, mau rendah kayak dia. Cuma mau bikin kamu marah. Apa yang kamu panggil dia? Kamu ngerti apa sih? Kalau Lucien nggak bantu aku rayain ulang tahun, uang buat pesta pun aku nggak sanggup bayar. Buat bayar minuman aja nggak cukup. Lisha, kamu pernah janji rayain ulang tahun aku. Hari ini banyak orang. Jangan bikin aku malu. Qing Youwei. Sekarang tahu cara merendah ya? Oke. Hari ini bakal kuberi ulang tahun paling tak terlupakan. Oke. Kalau begitu, tenang aja. Semua biaya pesta ulang tahunmu Hari ini. aku yang bayar. Qing Youwei. Pesta ulang tahunmu. Aku nggak bakal bayar sepeser pun. Aku mau lihat. Kamu bisa nggak bayar biaya pesta jutaan itu? Serius. Aku janji bakal senang-senang. Lucien. Ternyata kamu emang lucu buat aku selamanya. Teman-teman, aku sudah booking Crown Hotel, ruang VIP paling mahal, minuman termahal hari ini. Makan minum sesuka hati. Nggak heran deh kamu, Youwei. Nah, itu baru benar. Kalau dari awal ngomong gitu, aku nggak bakal marah sama kamu. Oke teman-teman, pesta hari ini sebentar lagi mulai. Ayo kita pergi. Lucen, kamu beneran mau bantu Qing Youwei rayain ulang? Tentu tidak. Qing Youwei siapa sih? Aku nggak buang uang buat dia. Hari semua pengeluarannya Ditanggung sendiri. Tadi kamu bilang mau rayain ultah dia. Kupikir kamu. udah ya. Cemburu ya? Dengar. Nggak suka cewek macam itu. Tenang aja. Qing Youwei, kali ini aku pasti bikin kamu malu. Cheers. Selamat ulang tahun, Youwei. Benar-benar layak jadi putri keluarga Qin. Sangat royal kalau traktir. Lihat nih, hanya sebotol wine ini. Harganya hampir 1 juta. Ya. Kalau bukan karena Youwei, mana mungkin kita lihat acara kayak gini? Suka kan? Pesan aja sesuka hati. Uang, banyak kok. Serius? Ayo teman-teman. Youwei bilang sendiri, hari ini mau makan apa? Bebas pesan. Gitu ya. Kalau gitu, aku mau kue paling mahal. Beliin 10. Aku juga mau, aku juga. Gimana? Kalau tambah 10 ketiwan lagi? Oke. Hari ini, bebas pesan. Youwei pasti sanggup bayar. Hari ini kita pesta puas. Makan minumnya kayak gini. Nona besar keluarga Qin. Memang royal banget. Lucy, kenapa kamu ikut-ikutan masuk? Benar-benar seperti plaster, gak bisa dilepaskan. Ya, Lucen. Hotel kami sangat mahal. Bahkan wine di sini. Harganya 200.000 per botol. Oh, Manichi, kamu orang bawah. Meskipun bisa datang, merasa tetap saja nggak cocok. Katanya nggak cocok sama kita. Menurutku dia kayak anjing peliharaan yang minta makan. Iya nggak? Karena semua udah bilang gitu, Lucy, kamu jangan sungkan. Nih, aku makan setengahnya. Kue Faverna harga 3.000. Kue Faverna. Cepat makan aja. Biar nanti nggak bisa makan lagi. Ruang VIP Tian Huang ini. Cara makan kayak gini. Gimana? Pasti biaya miliaran kan? Aku kayak gini.
Mana mampu makan di sini? Aku kira kamu mau ngomong apa. Bukan cuma miliaran. Triliunan juga bisa aku bayar. Bayar juga bisa. Iya dong. Yue didukung seluruh keluarga Qin. Masa hari ini Mau patungan sama kita. konyol banget. Udah cukup, Lucen. Semua udah cukup mainnya. Bayar tagihan yuk. Aduh, kakak Chin kita. Hartanya miliaran. Walau beli seluruh Hotel Crown juga bisa. So what? Nah, aku cuma anak bawah. Kakak Chin, Ini jangan-jangan aku yang harus bayar. Lucen, kamu lagi bercanda sama aku. Bukannya bilang, setelah tahunku, kamu yang urus semua. Ini mana berani Bercanda sama kamu. kalau kamu yang bilang bayar. Ya udah kamu aja. Kakak Chin, Kamu kenapa nih? Yue, kenapa wajahmu buruk banget? Jangan-jangan kita boros uang Yue. Sampai Yue nggak bisa bayar. Jangan bercanda. Keluarga Yowei punya Maybach, Rolls-Royce. Bisa ganti-ganti seenaknya. Uang segini mah kecil. Bener kan, Yue? Iya, kalau ini aja nggak sanggup bayar. Gimana bisa Yue dibilang anak konglomerat? Iya kan? Gitu ya. Kalau begitu. Aduh. No, Ci. Mau bayar ya? Sini. Ini tagihannya. Cek atau kartu? Tiga. 30 juta. Yue, kenapa? Burung gula darah, ya. Manajer. Tagihan ini. No, Ci. Maksud kamu apa? Tagihan tertulis jelas. 30 juta. Oh, totalnya sudah aku cek berkali-kali. Tagihan ini pasti nggak salah. 30 juta. Mana aku sanggup bayar? kakak Chin. Kalau tagihannya benar, bayar aja. Yue, kenapa kamu? Yue, kamu kan putri keluarga Qin. Kita mungkin gak bayar 30 juta. Kamu ada masalah. Rahasia. Bilang aja ke aku. Lucen, jangan bercanda sama aku. Lucen, aku tahu kamu lagi bercanda sama aku dengan banyak teman di sini. Jangan bikin aku malu dong. Aduh, Cing Yue. Kok suara kamu pelan banget? Aku nggak dengar. Lucen, tolong jangan bercanda. Pemilik Hotel Crown ini bukan orang biasa. Kalau aku nggak bisa bayar, dia pasti nggak bakal biarin aku keluar hotel. Lucen, ayo bayar sekarang. 30 juta buat kamu. Gak ada artinya. Cing Yue, coba ngomong lebih keras. Aku nggak jelas. Lucen, Sudah, Lucen. Karena Nanakin sudah sadar salah. Jadi jangan permasakan. ya. Lucen, kamu cuma mau lihat aku malu kan? Sekarang kamu sudah berhasil. Ayo bayar. Tapi menurutku, kamu masih kurang malu. Gini aja. Ngaku ke semua orang soal identitas kamu. Tagihan kamu. Aku yang bayar. Gimana? Yue, kata Lucen. Status apa arti itu? Sih artinya. Maksudnya Yue kita punya status luar biasa. Lucy, Kamu cuma jadi asisten. yang bawain tas buat Yue. Jangan berpikir pakai kartu kredit Yue. Kamu bisa seenaknya sama dia. Kamu itu siapa sih? Ya. Yue, itu sabar banget. Kalau aku sih udah lama musir kamu. Lucen, kamu cuma anjingnya. Yue, kenapa so jadi tua? Cepat keluarin kartu bankmu. Cing Yue. Dengar gak? Ngaku ke semua orang. Siapa diri kamu? Bilang ke mereka. Siapa sih tukang angkut barang? Siapa? Anjing itu. Lucen, nyuruh aku begini. Sama aja nyuruh aku mati. Kalau akibatnya separah itu, aku nggak maksa. Aku sama Xiaoxi mau makan. Permisi, ayo kita pergi. Lucen. Lucen. Jangan bercanda lagi. Aku tahu aku salah. Nah, aku salah belum cukup. Oke. Kalau gitu bilang aja ke semua identitasmu. Siapa? Yang kayak anjing itu.
Aduh, Yowe, dia cuma anak orang bawah. Kamu nggak perlu. Hanya omong sama dia. Segera bawain kartu itu. Bayar uangnya. Itu baru urusan utama. Iya, bener Yowe. Chen, di mana kamu taruh kartu bank itu? Kalau hari ini nggak keluarin, kita nggak bakal lepasin kamu. Nggak bakal lepasin kamu. Nggak bakal aku maafin. Udah jangan omong lagi. Chen, aku mohon. Aku sujud sama kamu. Aku mau sujud demi kamu, oke? Asal kamu mau bayar, aku rela sujud. Aku mohon. Jangan bercanda lagi. Ya ampun, Yowe. Kamu orang kaya. Kenapa mau sujud? Sama anak orang rendahan sih. Lu, Chen. Pegang kartu bank Yowe. Ancang dia di sini. Aku udah nggak tahan. Udah, Tianchen. Knowledge. Walau kok tahu. Kalian ini maksudnya apa? Tapi tolong cepatlah. Waktuku juga berharga. Chen, aku sudah sujud. Mau apa lagi? Tolong jangan bercanda lagi. Aku udah cukup. Jangan ribut. Qing Yowe. Kamu sendiri yang berutut. Ada hubungannya apa sama aku? Yang kuinginkan cuma mau kamu jujur soal identitasku ke semua. Susah ya? Kamu. Gila ya. Dari tadi kita suruh Yowe ngomong, jelasin status dia. Aku kira kamu baru orang gila. Ya. Ya mau denger apa sih? Bilang saja ke dia. Aku nggak percaya deh. Identitas. Yowe, apa yang nggak boleh diumumkan? Ayo dong, cepet ngomong Yowe. Ya bilang aja, Yowe. Gak apa-apa, Yowe. Yuchen cuma cari ribut. Kita kasih tahu saja ke dia. Knowledge. Cepat ya. Yuchen, kamu harus bikin ribut sampai kayak gini. Aku beneran bakal hancur. Kalau stres, salahku. Oke. Kamu maksa aku bilang ke semua orang. Sekarang aku kasih tahu semua. Lu Chen, semua orang tahu. Yowe itu anak orang kaya. Mamang juga nggak ada gunanya. Ya paling malu itu kamu. Anak hasil dari pembantu sama sopir kayak kamu. Itu yang paling rendah. Teman-teman. Sebenarnya, aku ini anak sopir dan pembantu. Apa? Apa? Ternyata kau anak orang biasa. Lalu, bagaimana kamu? Bisa bayar ya? Kamu bercanda ya? Yowe, bukankah kamu putri keluarga King? Kenapa jadi anak, sopir, dan pembantuku? Yowe, kamu ngomong apa sih? Kamu ngasih kita duit sampai segede ini? Gak mungkin kamu. Anak orang kelas bawah. Sadar dong Yowe. Kalau begitu, aku mobil sport yang kamu janjiin ke aku udah terlanjur sombong. Kamu gak punya duit, sok banget depan aku. Qing Yowe, bilang ke semua. Dari mana uangmu? Aku bisa punya uang. Karena Lu Chen, dia yang kaya sebenarnya. Dia pangeran besar grup keluarga lu. Dia anak sulung lu. Dari kecil aku dirawat Lu Chen. Dia kasih aku uang jajan. Jadi aku bisa terlihat kayak anak orang kaya. Apa? Aku bisa naik Maybach. Bisa makan seenaknya di hotel termahal di Beijing. Itu semua karena Lu Chen. Tanpa dia, aku nggak mungkin seperti ini. Lu Chen, aku bicara kayak gini, puas belum? Puas. Sangat puas. Bayar pakai kartu. Kartu hitam. Ini cuma bisa didapat kalau punya aset miliaran. Maaf, saya buta mata. Lalu, mohon tunggu sebentar. Silakan ambil kartu Anda. Qing Yowe, uangnya mana? Sudah kubayar. Lain kali, lakukan sesuai porsinya. Harus tahu diri. Jangan pura-pura. Tadi maksa aku ngomong jujur di depan orang. Sekarang malah berlagak baik. Lihat deh. Ya enak kayak gitu. Gak layak diperjuangin siapapun.
dekat dia, nggak akan dapat apa-apa. Mungkin. Aku sama sekali nggak butuh keuntungan dari dia. Bos! Bos, Bukan. Xiao Xie. Hotel ini punyamu. Tebakan kalian benar, Hotel Crown ini. Memang beda aku. kamu bohong. Hotel Crown, bisnis segede itu. Pasti bernilai miliaran. Hartamu. Mana mungkin? Ya, meski Luchan itu putra sulung keluarga lu, bukan berarti kamu juga jadi nona kaya. Ngapain pura-pura sih? Waduh, apa sih orang-orang ini? Hotel kau nih sebenarnya adalah tugas kuliah. Bos, saya pas kuliah tahun pertama Hotel Crown makin maju dan jadi yang terbesar di Beijing. Kalian yang kurang pengalaman, Berani-beraninya merendahkan karya bos saya. nah tahu malu. Kuliah. Tugas. Kalau kuliah aja, bisa kayak gitu. Sehebat apa kemampuannya? Nggak nyangka. Kelihatannya kalem. Xiao Xi yang imut. Ternyata sehebat ini. Beneran untung banget. Xiao Xi. Terima kasih udah masakin. Dan makan bareng aku. Aku beneran nggak nyangka. Kamu squad ini. Nggak apa-apa, Luchan. Aku senang masak buat kamu. Tebakanku benar. Kekuatan cewek ini memang nggak bisa diremehkan. Nona Shen. Nggak nyangka kamu sekarang ini. Gimana? Kenalan yuk. Xiao Jianzhe. Xiao Xi. Orang kayak kamu bisa rebut kayak gini. Aduh Xiao Xi, jangan kabur. Kenalan nggak rugi kok. Xiao Tianzhe, kamu. Luchan, kamu cuma nggak senang aku sama Xiao Tianzhe kan? Sekarang aku nggak sama dia lagi. Aku salah. Ayo baikan. Qing Yue. Jangan kir. Kapan aku suka kamu? Luchan, kamu lupa yang paling kamu suka itu aku kan? Semua yang kamu lakuin juga buat biar aku balik ke kamu kan? Setara aku mau sama kamu. Harusnya kamu senang kan? Wajahmu lebih tebal dari kulit babi. Menurutku hidupmu sudah tidak bisa diselamatkan. Xiao Xi, jangan takut. Malam ini nanti kita keluar bareng. Xiao, dia nggak ngaku suka aku. Kamu nggak kayak gitu kan? Ya salah. Kapan aku bilang pernah suka sama kamu? Jangan ngomong sembarangan. Dengar ya, jangan fitnah aku. Xiao Tianzhe, jangan lupa. Aku mau belikan kamu mobil sport. Begitu dengar soal mobil sport, aku langsung emosi. Kamu sanggup beli mobil sport? Kamu cuma anjing penjilatku. Anjing itu ngapain sih? Xiao Tian, kamu bakal kena balasan. Xiao Fu, kita ini sahabat paling dekat. Kalian gak bakal cuekin aku, kan? Yui, dulu kita Rumah agak dekat. tapi ya, sama orang miskin, aku alergi kutunya. Udah, nggak usah deh. Ayo pergi cepat. Jangan. Ayo. Bukannya kita sahabat paling dekat? Kenapa? Kenapa kalian semua kayak gini ke aku? Kalau mau nyala, salahkan sifatmu yang doyan pamer. Dengan sifat itu, teman, apa yang bisa kamu punya? Nona Shen. Tidak seceria cantik seperti Anda. Gimana kalau kita tukeran kontak? Pelan-pelan ngobrol. Lihat apa? Usir mereka berdua. Enggak. Tuan Jen dan kami nggak mau kamu di sini. Ayo pergi cepat. Bukan Nona Shen. Cintaku padamu seperti sungai yang tak kenal henti. Akhirnya yang mengganggu pergi juga. Jadi kita berdua makan yuk. Luchan, segala masalahku sekarang karena kamu. Tunggu saja. Aduh, anak besar sudah pulang. Kedatanganmu senang nggak? Ibu masak 5 tahun buatmu. Masih aja lagi. Nyonya belum makan.
balon, sirip biusa, dan burung. Semuanya lagi dimasak di panci. Cepat, makan ini dulu, makan lagi hangat. Hei, Yue. Kenapa wajahmu kot? Bukan maksud ayah nyalahin. Nanti kamu jadi nona besar. Jadi jaga penampilanmu. Nona, sekarang aku gak punya apa-apa. Jangan paksa aku di depan teman. Ya, siapa aku sebenarnya? Teman-teman, sekarang jauhin aku semua. Hidupku, segalanya hancur. Dia sengaja. Kecuali dia minta maaf. Kalau enggak, aku gak akan pernah maafin dia. Si Lucen ini. Dia keterlaluan banget. Dia anggap aku ada. Lah. Kenapa juga harus ganggu? Putri kesayanganku. Ya, akhir ini sering aneh. Kita satu kali. Nah, tunggu Cian pulang. Kita pasti di dia. Minta maaf padamu. Minta maaf? Cuma minta maaf cukup. Yue, kita dari kecil tidak pernah disakiti. Kali ini di depan teman. Malu besar. Harus diganti rugi. Aku harus minta Lucen bayar ganti rugi ke Yue. Kalau enggak, aku tidak akan maafin dia. Benar, kompensasi. Aku mau dia mengembalikan semua. Ia hilang dariku. Sudah, jangan marah. Yue, air panas di kamar mandi sudah siap. Pergilah mandi air hangat. Tunggu Lucen pulang. Kita harus memberi dia pelajaran. Bibi Liu, buatkan bubur ya. Aku dan Xiaoxi lapar. Chen, katanya kamu biarin Yue. Dia permalukan depan umum. Lucen, lu bilang ya. Kok kamu tega banget? Kamu dulu nggak tolong Paman Jin. Sudahlah. Tapi ke Yue. Si kamu kenapa tuh? Ya. Lucen, wajah seseorang lebih penting daripada nyawa. Kamu bikin Yue kita di depan teman-temannya. Ngakuin statusnya. Ini sama aja. Mematikan dia. Lucen, bilang, kamu maunya apa sih? Aku udah Paman Jin. Selalu anggap kamu seperti anak sendiri. Kalian dua meskipun ada masalah. Nggak boleh gitu ke dia. Kalian ini keterlaluan. Sejak Lucen pulang, ngomong terus. Dia butuh tenang. Tidak usah pedulikan mereka, Xiaoxi. Om Qingyuan hanya sopir keluarga kami. Selama bertahun-tahun ini, mengatasnamakan keluarga Lu. Menipu orang di mana-mana. Kalau dipukuli sampai mati. Itu pantas. Kamu. Xiao Chen, kenapa mau begitu? Sudah cukup. Aku tidak mau urusi urusannya lagi. Bibi Liu cepat masak bubur ya. Perutku sakit banget. Kalau mau bubur ya makan kan. Tunggu papi jamak. Anak ini benar-benar semakin besar, semakin tidak ngerti aturan. Ya. Bibi Liu, kau tahu apa yang kau katakan? Jangan marah Lucen, aku tahu perutmu gak enak. Buat bubur khusus minta antar gulai. Cepat, coba. Bos! Bubur Anda. Itu. Bukankah itu teman kecil Lucen? Sun Xiaoxi. Akhir-akhir ini. Kenapa tiba-tiba mereka jadi dekat? Terima kasih ya, Xiaoxi. Kalau dibuat dengan hati, pasti enak. Kamu ya harus ikut campur. Nanti, posisi nyonya muda keluarga Lu harus jadi milik Yue kita. Kamu Xiaoxi kan? Tante baru selesai masak. Coba juga makanannya ya. Demi bikin aku cemburu, dia malah bawa orang ke rumah. Lucen, kamu benar-benar hebat. Yue datang. Mama juga baru selesai masak. Duduk dan makan bareng mereka. Pergi. Lucen, maksudmu apa? Kulihat sifat manjamu makin menjadi. Kamu cuekin ayahku aja, nggak apa-apa. Sekarang mau usir aku dari meja. Apa kamu pikir orang lain sabar? Artinya mereka nggak punya emosi. Pun mau makan, kau cuma anjing. Mana pantas duduk di meja? Pergi sana. Lu siap. Diamlah kamu. Sebenarnya, siapa yang ajarin kamu ngomong kayak gitu? Hah? Lucen, saran aku, sekarang juga minta maaf sama aku. Tidak, aku juga tidak maaf. Qing Yue, masih bisa lebih tidak tahu malu lagi? Jangan pikir dengan sikap cuekmu. Aku nggak tahu seberapa sakit hatimu sebenarnya. Minta aku Penny susah banget, kah? Sungguh, berisik banget. Jangan kamu gila. Kalau kau berani ngomong lagi, lain kali yang aku siram ke wajahmu. Perpalas.
Pergi. Lu Chen, tadi siram air ke aku. Jangan nyesel ya. Tunggu kamu di sini, nanti aku ajak kamu. Dah, jangan ngomong lagi. Cepat lihat muka anak perempuan kita. Lu Chen, kamu benar-benar berbeda dari dulu. Tenang saja, Xiaoxi. Mulai sekarang. Aku nggak bakal tepukin Yue lagi. Udah malam juga. Gimana kalau aku antar kamu pulang dulu? Oke. Semua di sini ya. Oke, lanjut aja. Aku naik ke atas. Lu Chen, berhenti di situ. Hari ini kelakuanmu keterlaluan banget. Bu Liu, maksudmu apa sih? Apa maksudku? Kamu pasti lebih tahu. Hari ini ulang tahun Yue. Lo kok bisa gitu ke dia? Lucia, kami berdua selalu anggap kamu anak baik. Tapi tak sangka, kamu ternyata licik. Kami berdua seumur hidup kerja keras. Semuanya demi Yue. Kamu bikin Yue kesal. Artinya kita suami istri dihina dong. Ketika Chen Yue bilang aku orang bawah, aku keluarga sama banyak sama dia. Sekarang kalian tidak senang, baru ngerasa panik ya. Jadi kalian juga tahu rasanya. Dibilangin orang rendahan, sakit hati juga ya. Lu Chen, jangan cari alasan. Kamu lahir langsung serba ada. Hartamu juga nggak bisa aku ambil. Pakai identitasmu sekejap apa salah? Kenapa kamu harus bikin aku malu di depan semua orang? Bener, Lucia. Kalian orang kaya, memang punya uang. Tapi tetap, kami yang kerja. Aku dan Tante Liu selalu kerja keras. Cuma, demi sedikit harga diri. Lo bakal pikir, kamu masih punya hati nggak? Aku udah salah dengar. Kalian fitnah aku. Sekarang malah bilang aku salah. Tentu ini salahmu. Tak suka aku sudahlah. Kami bahkan siram air ke Yue. Kamu tega ke dia. Dengar ya, kamu harus minta maaf ke Yue. Kalau tidak, aku dan Tante Liu tak akan maafin kamu. Benar nggak? Sekarang juga. Cepat minta maaf. Hanya minta maaf dah cukup. Kata Yue tadi. Kamu gak siapkan hadiah buat dia? Gini aja. Kamu kasih Yue hadiah 10 juta. Aku sama Pak Manti nggak bakal marah lagi, dah cukup. Dengar ya, kalau bukan, bab besarnya dari kecil. Walau kamu kasih hadiah 10 juta, kita juga nggak bakal gampang maafkan kamu. Lu Chen, ngapain bengong? Cepat minta maaf sama aku. Suruh aku minta maaf. Mimpi aja. Ayah ibu. Dia sengaja nindas aku. Sudah, Tante selalu anggap kamu seperti anak sendiri. Yue juga anggap kamu kakak. Kenapa? Kamu nggak peduli adekmu. Katanya anak orang kaya, tapi nggak ngerti sopan santun. Menurutku, orang tuamu terlalu memanjakanmu. Enggak, menurutku. Justru keluarga kami, kalian semua parasit. Itu maksudku. Maksudmu apa? Maksud aku. Aku mau bilang, kalian dipecat. Aku nggak mau lihat lagi muka kalian yang kayak parasit. Bikin jijik. Bolu Chen, aku rawat kamu puluhan tahun. Jangan sampai lupa budi. Dan kalian yang nggak punya hati. Udah pakai logika. Nggak ada alasan buat sopan. Lu siap. Aku kasih tahu. Dari kecil kami yang membesarkan. Meski tak ada jasa besar, tapi tetap saja ada lelahnya. Walau kamu telepon gua, pun nggak bakal kami haha. Halo, Ma. Dia itu Qin Yue, mengambil alih peran saya, berlaku seolah-olah kaya. Setelah orang tuanya tahu, bukan malah mendidiknya, malah suruh saya minta maaf. Oh iya, bikin aku keluarga lagi. Kompensasi 10 juta. Bu, menurutmu? Boleh gak saya memecat mereka? Ada gituan. Nak, tenang aja. Mama sudah atur. Suruh mereka pergi. Bu, benar-benar mau pecat kami? Nggak mungkin. Lu Chen, masa kamu beneran mau usir kami? Ini apa Nyonya? Nyonya, ada perintah apa? Qin Yue, keluargamu dipecat. Sekarang, Keluar dari rumah lu. apa? Kalian bertiga, pergi sana.